Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini ya, jadi kita akan pelajari mengenai bagaimana cara kerja dari eh, DOS attack ya, ataupun denial of service. Kayak gitu. Nah, berhubung kemarin ada teman kita yang request apa tutorial dari DOS ya. Nah, mungkin ini coba kita buatkan kayak gitu. Oke, sebentar ini gedeinnya gimana nih? Gedein ininya. Nah, ini. Oke, bagi yang belum tahu teman-teman, em, apa itu DOS ya? Jadi DOS itu kepanjangannya adalah Denial of Service kayak gitu ya. Jadi eh, dari DOS attack ini bertujuan untuk melumpuhkan dari target kita kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, di dalam cyber security itu kita mengenal adanya ini ya CIA ya teman-teman kalau teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi CIA itu adalah untuk yang pertama adalah confidentiality, kemudian ada integrity, kemudian ada availability kayak gitu ya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman nggak tahu. Jadi kalau dari pengertiannya sendiri kalau confident itu kan sesuatu hal yang memang dirahasiakan ya teman-teman ya. Jadi memang hanya kita yang tahu gitu. Contoh ya password kayak gitu. Nah, kalau integrity, integrity ataupun integritas sesuatu hal yang memang tidak boleh untuk diubah kayak gitu ya teman-teman. Tidak boleh diubah apalagi dengan user yang tidak terotorisasi gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sesuatu hal itu sifatnya tetap dan tidak boleh diubah. Nah, itu namanya integrity. Nah, sedangkan availability ini berkaitan dengan resource teman-teman. Contoh teman-teman punya laptop, lalu kan ada baterainya ya. Nah, itu salah satu resource kayak gitu. Jadi hal ini mengacu ke berbagai macam aspek sebenarnya teman-teman. Jadi penting untuk teman-teman ketahui ya. Dan memang kalau nah dari sini juga saya menjelaskannya ini kurang lebih secara general ya teman-teman ya. Kenapa secara general? Kalaupun secara detailnya itu mungkin bakal 1 hari penuh teman-teman. Kalau ngejelasinnya ya karena ini untuk fundamentalnya itu ada banyak banget teman-teman yang harus memang ketahui kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi ya banyak lah gitu. C CIA, Triad, Triad. Nah, nih model acuan keamanan informasi bla 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 gitu ya. Jadi contoh, nah ini ya apa itu CIA ini dari Fortinet ya ataupun salah satu platform biasanya produknya ini ada apa namanya Forti itu ini teman-teman VPN. Nah ini kan kerahasiaan ataupun ya confident itu tadi teman-teman saya sudah menyinggung ya. Nah seperti apa yang sudah saya bilang nanti akan saya jelaskan secara general. Untuk yang detailnya tentunya ya teman-teman harus pelajari sendiri. Karena kalau saya jelasin tuh bakal seharian full gitu. Kayak kelas gitulah. Lama banget gitu. Nah terus kalau yang terakhir adalah availability tadi. Nah itu kan mengacu ke resource ya teman-teman ya. Nah contoh teman-teman punya baterai laptop itu tadi. Kemudian teman-teman punya storage ataupun penyimpanan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah jadi karena memang judul maupun deskripsi kita ini akan membahas mengenai DOS, jadi kita fokusnya akan ke availability-nya, seperti itu ya, ataupun ketersediaannya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini, serangan penolakan layanan DOS, kayak gitu. Nah karena availability ya memang tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan dari, contoh server punya resource gitu. Nah jadi resource-nya itu coba buat dilumpuhin sehingga dia down ataupun nggak bisa akses kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan utamanya seperti itu. Itu kalau memang dari sisi attackernya ataupun dari sisi penyerang. Nah, kalau dari sisi apa ya?
penguji, penguji dari sistem itu biasanya dia ngecek apa namanya responnya ya, ngecek responnya. Contoh dia sengaja ngelumpuhin biar responnya itu jadi 503 ya, kalau nggak salah ya. 503 respon is coba ya. Saya nggak apal banget. Nah ini temporary available kayak gini ya. Contoh aja kayak gitu untuk ngecek respon apa enggak dari DOS ini sendiri untuk ngecek resource. Even kalau memang dibanjiri serangan dengan kapasitas mungkin katakanlah 500 gitu ya. Terus akhirnya dia down. Nah, maka perlu adanya peningkatan di bagian resource supaya dari server ini even kalau ada klien melakukan request maupun akses nantinya itu server masih bisa terus diakses kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang di tiga aspek ini sangat penting sekali teman-teman. Sangat penting sekali dan tentunya dari ketiga aspek ini saling berkesinambungan satu dengan yang lain seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kalau perusahaan itu dia logikanya gini deh teman-teman. Perusahaan itu apalagi perusahaan banking ya ataupun perbankan kayak gitu ya. Otomatis kan dia harus 24 kali 7 harus bisa diakses. Nah, kenapa harus bisa diakses? Karena kan logikanya untuk proses accounting ataupun proses ya perbankan ini tadi kan sangat krusial sekali gitu loh. Kalau memang kita pengen mau melakukan transaksi penarikan uang, lah kalau misalkan nanti nggak bisa diakses, otomatis kan kita nggak bisa narik uang dong. Nah, kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau customernya di bank itu kan sangat banyak sekali ya. Nah, nanti bahkan ngedown berapa menit ataupun berapa detik tuh udah memberikan kerugian yang sangat besar sekali bagi perusahaan kayak gitu teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya sekali kayak gitu. Makanya ya penting ini tadi kita menyadari terkait dengan availability ataupun ketersediaan kayak gitu ya teman-teman ya. Seharusnya mungkin bahasa saya masih mudah dipahami ya teman-teman ya. Kalaupun memang teman-teman ada yang komen bahasanya terlalu belibet gitu. Ya karena saya langsung hands on teman-teman. Saya kepikiran apa gitu langsung hands on gitu. Saya kerjain nggak ada script, nggak ada apa gitu ya. Pokoknya langsung gas-gas saya lah gitu ya. Nah, jadi untuk introduction-nya kayak gitu teman-teman. Nanti bisa teman-teman explore sendiri ya. Kalau nggak kayak gitu bisa 1 hari penuh nanti. Nah, kemudian itu tadi mengenai CIA ya, ataupun confident, kemudian integrity, terus availability. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mode yang kita gunakan untuk melakukan DOS ya, ataupun denial of service kayak gitu. Jadi di dalam kita melakukan DOS ataupun denial of service itu ada beberapa protokol yang memang dilakukan serangan DOS ini teman-teman, ataupun melumpuhkan dari si targetnya. Bentar minum dulu teman-teman haus. Haus terus pagi-pagi ngejelasin. Nah, ini buat teman-teman nih. Makanya jangan lupa untuk klik komen, like dan subscribe dong. Oke, lanjut. Jadi untuk di modenya sendiri itu ada banyak gitu teman-teman. Contoh, bisa menggunakan mode HTTP untuk melakukan DOS, kemudian ada protokol TCP kayak gitu. Terus juga ada UDP, terus ada ICMP, terus ada slow Royce, terus ada juga DNS juga ya teman-teman ya. Yaitu salah satu mode maupun protokol yang memang biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan denial of service maupun DOS ini teman-teman. Nah ini kalaupun saya jelasin juga bakal kayak kuliah teman-teman. 1 hari full ya. Dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit aja sih teman-teman nih sih mengenai protokol maupun mode yang digunakan. Nah, ada juga yang memang menggunakan protokol ICMP gitu. Contoh ya. Bentar ini IP saya berapa sih? Alah, lemot guys. 192.168.62.132 ya. Oke, bentar teman-teman. Saya buka terminal dulu. CMD ping ping 192.168.32.132 apa ya?
Bentar teman-teman, sabar. 62, oh 62. Salah, salah, salah. 62.132. Terus ini ada minte. Nah, hal ini juga bisa dibilang sebagai serangan DOS, teman-teman, ataupun denial of service, di mana untuk kegiatan DOS ini dia menggunakan protokol ICMP ya, teman-teman ya. Nah, kalau ICMP itu apa? Jadi ICMP itu adalah sebuah protokol yang mana em, digunakan untuk memastikan bahwasannya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan ya server kita gitu. Jadi intinya tuh Internet Control Message Protocol ataupun ICMP ini memastikan bahwasannya kita bisa terkoneksi ataupun berkomunikasi kayak gitu teman-teman. Nah ini bisa dibilang sebagai DOS juga kayak gitu. Ya seperti yang apa yang saya bilang tadi, metodenya itu ada banyak gitu loh teman-teman. Ya jadi ini ngeping secara ngeloop ya ataupun terus-menerus dengan opsi mainte tadi terus mengarah ke si IP target kayak gitu. Yang mana IP target itu saya arahkan ke VM saya yang ini. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Seharusnya masih mudah dipahami. Nah, itu satu dengan menggunakan ICMP. Buset, dia jalan mulu. Silang dulu dah. Ya pokoknya begitu teman-teman. Kalau menggunakan ICMP ya. Terus kemudian ada mode lagi ataupun menggunakan protokol TCP ya. TCP SYN Flood. Nah, ya kalau memang teman-teman ini nggak tahu, buka sendiri teman-teman. Karena ya bakal berabad-abad gitu, bakal lama banget gitu. Kalau misalkan saya jelasin semua ya secara detail ya, ataupun secara komprehensif ya. Jadi kalau protokol TCP SYN itu dia adalah protokol di mana protokol ini melalui three-way handshake gitu. Jadi melalui three-way handshake itu ya dia ngelakuin pengecekan berulang gitu loh. Memastikan bahwasannya paket yang dikirimkan itu memang benar-benar utuh kayak gitu. Bukankah seperti itu Mas Yes? Terus ada juga protokol UDP. Nah, kalau protokol UDP itu dia tidak melalui three-way handshake ataupun dia langsung. Nah, analoginya sebagai kalau teman-teman itu order paket ya, order paket. Nah, itu paketnya langsung dilempar ke teman-teman ataupun dilempar ke rumahnya teman-teman. Nah, itu namanya protokol UDP, gampangnya kayak gitu ya. Jadi dia nggak melewati three-way handshake ataupun langsungan gitu loh, gampangnya. Kayak gitu teman-teman. Dan yang lain termasuk apa namanya slow loris, kemudian ada juga yang HTTP flood bla bla bla, bisa teman-teman explore ya teman-teman ya karena sangat banyak gitu, bisa sampai lebaran gitu yang jelasin. Oke, lanjut. Nah penjelasannya kurang lebih seperti itu sih teman-teman sih. Sekarang waktunya kita untuk demo. Nah jadi tools yang akan kita gunakan adalah tools Dosinator ya namanya ya. Dan jujur saya belum pernah sama sekali menggunakan tools ini. Ya, ya karena saya kebetulan lewat di IG tadi kan sambil lalu gitu, Dosinator saya baca-baca katanya sih bisa digunain buat dos ya. Ya mari kita coba bersama kayak gitu. Nah ini open linknya new tab aja teman-teman. Dosinator terus ada ini apa namanya autornya ya ataupun si yang pembuatnya ini dari Halil Denis, ini dari GitHub. Bisa teman-teman akses bareng. Nanti deh coba saya kasih di link deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia analisisnya pakai Wireshark. Nanti kurang lebih kita juga sama ya teman-teman ya, jelasinnya pakai Wireshark supaya lebih jelas aja ke teman-teman kayak gimana. Nah, ini toolsnya kayak gitu. Nah, ini ada fiturnya ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ini ada protokol yang sering digunakan ataupun modenya ya. Nih, ada tulisan nih attack mode ya, ada ARP, ada smooth, ada HTTP, ada Rudy, slow loris, terus ada OS fingerprinting, bla bla bla. Nah, ini kalau saya jelasin ya itu tadi sampai lebaran teman-teman. Kayak gitu ya. Terus, nah ini juga pickup output ini bisa apa namanya? Bisa kita ngeluarin output gitu loh. Bisa kita save gitu hasil dari apa serangan yang udah kita lakuin kayak gitu teman-teman. Nah ini dia
requirement-nya di sini ada Python 3 ya untuk ngejalaninnya kayak gitu. Ini dibuatnya dari Python kayak gitu. Oke deh, tanpa berbasa-basi. Sebenarnya kalaupun pakai DOS itu toolsnya ada banyak ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cari tahu sendiri. Saya di sini hanya memberikan salah satu toolsnya aja dan kebetulan lewat di IG tadi ya pas lagi mainan sosmed. Jadi ya mari kita coba. Jadi kita masuk ke sudo seperti biasa. Nah ini saya pakai operating sistemnya Kali Linux teman-teman. Bukan karena saya sebagai hacker ya, nanti rame lagi di komentar gitu. Saya sebelumnya pakai Ubuntu terus komentar gitu. Sebenarnya apapun itu operating sistemnya, gunakanlah semaksimal mungkin teman-teman. Mau Windows Vista kek, mau Windows XP kek, bebas saya teman-teman. Semuanya bisa dilakukan untuk belajar kayak gitu ya. Ini saya pakai Kali Linux bukan berarti hacker kayak gitu sih. Terus ya kita tes dulu deh. Kayak gitu mkdir DOS attack gitu ya. Jangan deh simulasi DOS kayak gini. Terus kita cd aja ataupun masuk ya teman-teman ya. Kayak gini, kemudian kita pastekan ke sini. Nah ini ya git clone https. Nanti linknya tak taruh di deskripsi teman-teman. Git clone ya buat apa ngedapetin filenya ini. Nah berhubung tadi saya di Kali Linux itu udah terinstall ini ya, apa Python ya. Jadi emang nggak perlu install lagi teman-teman sebenarnya ya. Kayak gitu. Nah, ini langkah-langkahnya di sini udah dijelasin teman-teman. Tinggal teman-teman lakuin aja sesuai dengan apa MOP ataupun panduannya ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa buka Dosinator ya. Nah, ini kita ls ataupun list teman-teman. Nah, ini ada requirement.txt ini untuk installnya ya. Nah, tadi di sini juga udah ada nih, udah dijelasin ya. Nah, ini dia pakainya pipe ya, pipe install dia. Kita masuk ke sini, nr terus ada requirement. Nah, ini ya sebenarnya saya udah nginstal ininya sih Pythonnya jadi sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Nah, ini nginstal requirementnya dulu kayak gitu sih. Dulu terakhir saya nyoba-nyoba DOS itu waktu SMA ya teman-teman ya. Oh iya, saya lupa ngejelasin teman-teman. Jadi sebenarnya ya, di dalam DOS maupun denial of service ini teman-teman sebenarnya untuk penyerangannya itu biasanya pada umumnya yang sering dijumpain itu dia apa namanya secara berkelompok teman-teman. Jadi nggak individu itu nggak karena kan namanya juga ngelumpuhin gitu ya. Jadi biasanya itu kerjanya secara barengan kayak gitu ya. Terus secara membrutal gitu ataupun membabi buta gitu untuk mengirimkan setiap paketnya kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk DOS ini biasanya dijalankan melalui bot Telegram biasanya yang sering saya temuin ya kayak gitu. Nah, terus ada teknologi juga untuk ngelihat si apa namanya aktivitas ya aktivitas dari DOS ini biasanya untuk ngelihat trafficnya itu ada salah satu teknologinya itu dari OneGuard namanya. Nah ini saya jelasin ya lumayan detail aja lah ya kayak mulai dari penjelasan bla 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 sampai ke alatnya yang analisis. Ini kalau openingin new tab bisa nggak sih gambarnya biar gede gitu ya? Gimana sih biar gede? Nah ini teman-teman, nah ini jelas nih. Nah, ini namanya OneGuard ya, teman-teman ya. Ini namanya OneGuard untuk melihat si eh astagfirullah, untuk melihat si anomali yang terjadi gitu. Nah, ini di sini biasanya ada threshold. Nah, threshold itu apa? Threshold itu untuk batasan ataupun standar angka yang digunakan untuk ini teman-teman, untuk membatasi adanya si
apa ya istilahnya ya, trafficnya. Nah, itu untuk membatasi ataupun standar dari traffic yang telah ditentukan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Itu namanya threshold kayak gitu. Nah, even kalau memang si threshold ini ataupun batasan yang sudah dibuat ini ternyata ada traffic yang melebihi, nah nanti akan men-trigger si anomali ini. Sebenarnya ini blank, teman-teman. Ini blank sebenarnya ya, ini blank. Nah, even kalau memang ke-trigger melebihi dari bandwidth ataupun traffic yang telah ditentukan ya si threshold ini tadi, kalau melebihi threshold nanti akan ter-trigger, kemudian ini akan muncul ada grafik-grafik ini ataupun amplitudo ya, yaitu nah ini ada besaran-besarannya nih, ada besaran-besarannya berapa bits, berapa ada KPKTS juga, terus ada Mbits juga, kayak gitu tergantung dari threshold yang sudah disetting di satuannya berapa angkanya, kemudian di ukurannya dia menggunakan bits, Mbits, KPKTS atau ada lagi ya teman-teman ya. Nah ini ada incoming UDP. Nah ini dia menggunakan si penyerang ini menggunakan protokolnya UDP ya ataupun yaitu tadi nggak ngelewatin si three way handshake kayak gitu ya. Nah ini besarannya bitsnya ini 55 kayak gitu. Sorry teman-teman, ini thresholdnya, ini threshold 55 yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan speednya ini highest 6.5, 6.1 ya, kbits kayak itu ya. Ini bits, ini kbits ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya nge-trigger si OneGuard ini, kayak gitu teman-teman. Nah, seharusnya masih mudah dipahami ya, karena kan kemarin teman-teman kita itu ada yang nanya nih, tujuannya untuk apa ya? Kayak gini teman-teman. Nah, ini untuk melakukan monitoringnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti suatu saat kalaupun mungkin teman-teman jadi seorang blue team gitu ya, pasti akan selalu berkesinambungan dengan OneGuard ini ya, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ya lanjut ya. Nanti malah durasinya kepanjangan nanti. Soalnya ya saya bilang tadi, teman-teman bakalan banyak banget gitu. Oke deh kalau gitu. Kita masuk ke sini. Nah, ini udah ke install ya, teman-teman ya. Udah ke install, kemudian ngejalaninnya kayak gimana kita buka dulu. Ya, karena saya memang nggak tahu gitu. Baru kali pertama ini ya, apa, eh baru pertama ngebuka kayak gitu. Oke deh, ini pakainya Python 3 ya. Coba kita buka di sini, Python 3. Kemudian Python, terus kita ls dulu dah. Filenya tuh apa sih namanya? Oh, Dosinator ya. Oke, berarti Python 3. Terus Dosinator. Oh, nggak bisa di tab. Dosina, oh typo. Terus ada Minha ya. Ini untuk lihat panduannya ataupun manualnya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya. Terus ini ada kita ngeset target nih, mente targetnya apa, terus portnya berapa. Nah ini paket size-nya, ini pakainya opsinya pakai main PS ya. Paket size, main AR, attack rate. Nah ini bisa ditentuin nih, misalkan defaultnya 10 ya. Nah ini durasinya, teman-teman bisa ngeset ya durasinya. Cuman satuannya sih saya kurang tahu ya, maksudnya apakah dia pakai hour kah untuk setnya gitu. Formatnya maksudnya format waktunya gitu maksud saya. Format waktunya di sini dia bilangnya kayak gimana ya? Nah, kurang lebih sih ini ya kalau scene ya dia ini menggunakan TCP ya, TCP scene itu tadi. Nah, ini untuk cara penggun oh ini udah ada tulisannya nih scene flood attack nih, terus ada UDP. Nah, ini udah ada semua ya teman-teman ya untuk apa? Contoh penggunaannya kayak gitu. Jadi nggak perlu bingung gitu ya. Terus kita coba. Nah, tadi kan kalau kita balik lagi ke sini, nah ini kan mende ya durasinya ya. Kalau kita balik ke soal, nah ini ada di set nih, ini contoh ada 60 ya. Ini mungkin 60 ini maksudnya apa ya? 1 menit kali ya. Terus 120 ini berarti
2 menit. Mungkin seperti itu ya. Ataupun mungkin ini 60 ini mengindikasikan ini 60 menit ataupun 1 jam ya. Kayak gitu sih teman-teman sih. Satuannya sih kurang begitu paham ya durasinya. Duration of the attack in second. In second. Oke. Berarti kalau 60 detik 60 berarti dia ini dong sama aja 1 menit. Iya benar 1 menit. Nah ini kalau 120 ya berarti 2 menit kayak gitu teman-teman. Satuannya ini ya detik ya kayak gitu. Oke lah bisa teman-teman explore juga. Terus yang penting ini juga apa bisa kita ekspor juga ya untuk resultnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke deh. Ini protokolnya dia menggunakan SYN. Coba kalau kita pakainya apa ya? Hmm, coba kita pakai SYN ini dulu aja deh. Kita pakai SYN. Nah, ini kan IP target nih, teman-teman. Nah, ini kan IP target ya, 192, 168, 62, terus 132. Kalau dipanggil dulu ke sini, kita gedein dulu. Kita buka Chrome kita. Sebenarnya dia itu Firefox, sorry. Jadi kita buka dulu. Nah, ini ada 192, 62.123 ya. Nah, ini kita panggil IP dari target ya ini ya, teman-teman ya. Ataupun IP yang ini tadi. Nah, ini ya 192, 168, 62, 132. Dia bakal jalan nggak nih? Kita cek dulu. Dia ada protokolnya ini kok teman-teman ada HTTP-nya ya. Seharusnya dia emang bisa jalan kayak gitu. Waktu itu kita cek dulu. Lumayan lama ya bukanya ya. Coba kita eh, buka di sini dulu. Ping 192, 168. Kan harusnya 132 kan IP saya mah. Enggak sih? Iya kan 132. Benar. 132. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih untuk tampilan webnya. Jadi dia ada ininya ya. Nah kalau kita balik ke soal tadi sebenarnya juga ada HTTP juga nih. Nih HTTP 8080 ya. Coba kita pakai ini aja, ini copy aja ya, biar contoh nggak usah ribet-ribet aja, langsung karena juga saya baru kali pertama make kayak gitu. Terus sebelum ini kita buka dulu Wireshark-nya. Ini ya, untuk analisanya. Ini kita tutup aja soalnya nanti dia bakal apa pas ketika ngebuka si browser ini tuh bakalan ini teman-teman akan langsung nge-capture gitu loh. Ini better kita tutup aja dulu, kita ngejalanin Wireshark di sini biar dia maksudnya blank dulu gitu, nggak nge-record apa-apa gitu loh. Nah, ini kita bisa menggunakan Ethernet 0 boleh dah. Nah, ini kan kosong ya, nggak ada aliran data ya karena emang browsernya kita tutup. Jadi nggak ada apa? Nggak ada lalu lintas gitu ataupun nggak ada traffic gitu loh. Itu sih teman-teman sih. Hmm. Oke, ini masih blank. Nah, buka apa nih? HTTP 62.1. Nah, kita balik. Oh, kita balik. Kita buka ke terminal satu lagi, teman-teman. Bentar, kita buka terminal satu lagi. Bentar, kita buka terminal. Terminal emulator. Maaf ya teman-teman ya kalau misalkan lama karena memang ya saya menjelaskannya secara fundamentalnya gitu. Harapannya ya supaya teman-teman itu bisa memahaminya gitu loh. Python 3 ini kita paste ke sini aja lah.
Python, Dosinator, bla bla bla. Nah, ini targetnya kita ganti sesuai dengan target kita tadi. 192, 168, terus 62 ya. 62, terus titik 132. Kayak gini. Nah, tergantung ini dari targetnya apa targetnya teman-teman tuh mau diarahin kemana gitu loh. Kalau pengen ngedapetin apa ngedapetin IP tinggal ping aja terus domainnya apa. Nah, nanti udah langsung ketahuan tuh IP dari domainnya teman-teman yang mau diserang itu berapa gitu loh teman-teman. Maksudnya kayak gitu. Ya, ini dari target kita terus kemudian main P ini untuk portnya ini menggunakan port 80 terus main AR itu tadi bentar apa ya tadi ya main AR itu attack rate ya. Ini dengan paket per secondnya. Defaultnya itu 10 dia. Yaitu. Jadi nanti per 10 detik. Itu maksudnya teman-teman. Oke ya. Per 10 detiknya itu berapa gitu. Ini 1000 boleh deh gitu. Bebas sih. Kalian mau ngasihnya berapa. Nah, ini contoh kita taruhlah berapa ya biar agak gedean dikit. 180 boleh deh. Ini untuk waktunya ya ataupun durasi. Kayak gitu. Terus main AM ini scene ya, ataupun menggunakan attack mode-nya. Nah, ini main AM ini attack mode ya. Kayak gitu, ini target. Nah, udah kita enter aja. Trot. Oh, salah, salah, salah. Kita bukan di directory ini, teman-teman. Kita bukan di directory ini ya. cd/home, kemudian ada kali. Terus ada apa tadi? Simulasi ya. Terus ada dosinator ya. Kemudian, ini terus kita ls. Nah, udah deh, kita jalanin. Kenapa nih? Main AM, sin, attack mode. Kenapa dia disalahin? Kan attack mode cuma di stat. Ini tuh kan, sin float attack kan. Bentar teman-teman. AM, attack mode, attack mode, attack mode. Mana dia? Bentar teman-teman. Nah, ini attack mode ada ini. Masa iya kita mesti pakai apa? Ini attack mode kayak gini kan. Nah, send paket. Nah, ini karena 180 detik. Coba kita gedein lagi dah. Misalkan berapa ya? Ini. Dia harusnya di Wireshark ini udah mulai nge-track dia. Nah, nah ini ya. Kayak gini dia nge-track. Nah, dia menggunakan protokolnya TCP ya, seperti ini ya teman-teman ya. Karena ya kita tadi menggunakan SDN ataupun TCP SYN ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini diarahkan ke eh, portnya ini 80 kayak gitu. Terus ini untuk lengthnya ataupun panjang kayak gitu. Nah, ini ya. TCP SYN bla 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 kayak gitu. Itu sih teman-teman sih. Nah, kita coba ini lagi ya kita stop dulu. Kita jalanin lagi. Continue without saving. Nah, ini kosong kan. Terus kita enter deh. Gitu. Nah, dia nge-track lagi ya ini ya. Ataupun ngelakuin capture. Kalau send paketnya 310 ya, 80. Ini coba portnya kan 80, ini AR 1000. Coba kita buat segini ya. Oh bro, mau pulang bro? Ya sudah, cepat pulang, cepat istirahat bro.
Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngatur sendiri sih sebenarnya sih untuk panjangnya besarannya itu kayak gimana gitu sih. Terus kita coba untuk akses si Firefox-nya ini tadi. Firefox. Kita arahin ke sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk analisisnya seperti itu. Jika kita menggunakan si Wireshark ini teman-teman. Karena kan Wireshark ini digunakan untuk melakukan paket capturing ya. Jadi kelihatan di sini. Dan kalaupun saya ngejelasin juga, mungkin teman-teman juga bakalan bosen sih kayak gitu. Nah, intinya ini diarahkan ke si targetnya yang tadi ya 192.168.62.132. Nah, ini kan ada source. Ini source-nya ini dari si kitanya ataupun si penyerang. Analoginya seperti itu, teman-teman. Yang kemudian untuk destination-nya itu untuk di tujuannya ataupun target kita. Seperti itu, teman-teman. Ini protokol yang digunakan TCP. Ini untuk panjangnya, length-nya kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ya, kalau untuk detailnya ini bisa diiniin aja, digedein ya, ataupun ditoggle ya. Nah, ini seperti itu masih bisa dibuka kayak itu. Berarti kurang gede kayak gitu. Harusnya lebih gede lagi gitu. 356. Kita kasih segini ya. Bisa nggak dia? Ya, dia pasti nge-track lagi dia yang bawah ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita reload lagi. Masih oke dia. Berarti resource-nya dia masih tetap apa masih tetap mumpuni gitu loh maksudnya. Nah, ini send paket terus gitu. Ini target kita ini lokal ya teman-teman ya, bukan yang publik ya, kayak gitu. Nah biasanya itu kalau misalkan ngelakuin DOS itu bukan di domain utama ya teman-teman ya, melainkan itu di subdomainnya kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bukanlah di domain utama gitu. Nah domain utama itu ya seperti apa ya? Contoh kayak gini tadi gitu, teman-teman. Kita buka terminal kayak gini, ping google.com ya, google.com. Nah ini yang dimaksud dengan domain utama ataupun IP dari si utama. Nah, kalau biasanya itu yang melakukan penyerangan itu tuh di subdomainnya kayak gitu, teman-teman. Bukan yang domain utama. Karena kalau jelasnya kalau domain apa namanya? Domain utama itu ya ini, teman-teman. Apa resource-nya gede gitu. Dan ada ibaratnya itu ada backup-backupnya gitu loh di belakangnya gitu loh, teman-teman. Jadi biasanya itu dilakuin di subdomainnya gitu. Biar nantinya itu nggak jalan gitu teman-teman. Nah, dia ini ngirimin berapa nih? 3 juta ya. 3 juta paketnya per second kayak gitu. Paket size-nya ini 64 bit kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman sih. Harusnya masih mudah dipahami ya teman-teman ya. Gitu. Ini analisis untuk menggunakan si eh Wireshark. Ya selain memang kayak gini tuh dengan cara kita ping aja itu yang secara ngeluping itu udah disebut DOS sih kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, kalau yang sering ditemuin sih saya nemuinnya pakainya tuh bot ya, bot yang ada di Telegram itu. Jadi memang sifatnya tuh yang memang kita tinggal ngerunning aja gitu, yang memang sifatnya automation gitu loh teman-teman. Jadi lebih efektif aja kayak gitu. Dan sebenarnya yang mempengaruhi kelumpuhan di dalam resource itu apa namanya? Bukan melulu masalah DOS sih. Even kalau ada request request ya dari klien ya, dari klien ke server gitu. Kalau misalkan dari kliennya banyak itu juga resource-nya bisa lumpuh gitu. Kalau memang resource-nya itu terbatas kayak gitu sih teman-teman. Jadi nggak menerus faktornya itu karena DOS ya. Bisa juga karena botnet itu juga bisa teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami dan tujuannya ya yang utama dari attacker itu biarin dia itu lumpuh dan nggak bisa diakses kembali. Nah, ini mengingat ini merupakan
lokal ya, lokal di mesin saya, laptop saya malah ngadat. Ya ini ya, ngadat. Nah loh, nah oke ya. Kayak gitu aja, jangan lupa ini udah ngadat teman-teman nggak bisa dipakai. Nah mungkin kayak gitu aja teman-teman tutorial dari saya. Maaf sebelumnya jika memang penjelasan saya terlalu panjang teman-teman. Harapannya saya menjelaskan seperti ini supaya mudah dipahami bagi teman-teman. Ya gitu ya, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!